Pemirsa, pemilihan serentak 2020 tinggal menghitung hari. KPU terus melakukan finalisasi persiapan agar proses pemilihan dapat berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19. Pemilihan kepala daerah kali ini menghadapi sejumlah tantangan terkait adanya pandemi COVID-19. Tidak hanya logistik untuk keperluan pemilihan kepala daerah, KPU juga harus menyiapkan APD dan perlengkapan lainnya agar protokol kesehatan tetap dilaksanakan saat proses pencoblosan. KPU sudah memastikan jika seluruh logistik akan tersedia pada saat hari pemungutan suara. Saat ini KPU sudah memulai proses pendistribusian logistik. Tanggal 5 Desember menjadi hari terakhir kampanye para pasangan calon kepala daerah. Pemilihan kepala daerah akan memasuki masa tenang pada 6 hingga 8 Desember sebelum akhirnya pemilihan serentak 2020 dilakukan pada 9 Desember. Dan untuk mengetahui kondisi terkini mengenai pemilihan serentak 2020, kita bergabung dengan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari KPU RI. Nadia, bagaimana proses pendistribusian untuk pilkada ini oleh KPU? Ya, Cikal dan juga pemirsa, pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung 5 hari lagi, yaitu pada 9 Desember 2020. Dan menjelang hari pemungutan suara saat ini pihak KPU Pusat berkoordinasi dengan daerah melakukan sejumlah persiapan. Kami tadi sempat mewawancarai Komisioner KPU RI yaitu Ide Warakasandi dan menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan logistik dan juga mengupayakan agar pendistribusian logistik ini bisa sampai atau tiba tepat waktu di tempat pemungutan suara atau TPS di masing-masing daerah. Untuk logistik sendiri ini terdiri dari kotak suara, kemudian APD, formulir, surat suara, alat coblos, segel, pengikat surat suara, tinta, sampul kertas, dan juga alat bantu untuk penyandang disabilitas. Kemudian Ide Warakasandi juga menyatakan memang bisa saja terjadi kerawanan apabila logistik-logistik tersebut tiba lebih awal di tempat pemungutan suara atau TPS. Sehingga ia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran sekretariat dan memastikan bahwasanya seluruh logistik akan tiba di TPS prinsipnya H-1 pemungutan suara Pilkada Serentak mendatang. Dan kemudian saat ini selain terkait hal tersebut, hal lainnya yang juga dipersiapkan adalah terkait dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, di mana dipersiapkan untuk dapat bertugas pada saat penyelenggaraan pemungutan suara di 9 Desember mendatang. Seluruh petugas KPS ini dipastikan akan mendapatkan fasilitas untuk protokol kesehatan, yaitu akan mendapatkan APD, kemudian face shield, masker, sarung tangan, dan juga hand sanitizer. Untuk Pilkada Serentak 2020 ini tertuang di dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 tahun 2020 dan untuk pemungutan suara akan berlangsung 9 Desember mendatang hingga 15 Desember, di mana hal itu sudah termasuk ke dalam penghitungan suara dan juga pengumuman hasil penghitungan suara. Dan juga untuk memperluas kesempatan masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya di 9 Desember mendatang juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Setidaknya ada sebanyak 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di mana terdiri dari 9 provinsi untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sementara untuk wali kota dan wakil wali kota ini diselenggarakan di 37 kota, sementara untuk pemilihan bupati juga wakil bupati diselenggarakan di sebanyak 224 kabupaten. Jika sementara kembali ke Anda. Nadia, lalu bagaimana sosialisasi protokol kesehatan yang disiapkan oleh KPU? Ya, Cikal, agar mencegah terjadinya klaster pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, memang pemerintah sudah melakukan sosialisasi untuk protokol kesehatan baik secara online ataupun juga offline di sejumlah daerah dengan masing-masing strategi. Tentunya hal itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, di mana untuk KPU sendiri menargetkan partisipasi masyarakat sebesar 77,5%. Dan dalam sosialisasi yang disampaikan adalah terkait bahwasanya nantinya di TPS akan diterapkan protokol COVID-19, di mana di TPS nantinya akan diadakan wastafel, kemudian juga masker, face shield,
hand sanitizer, juga nantinya akan dilakukan penyemprotan desinfektan di masing-masing TPS, kemudian dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, juga akan ada penggunaan tinta secara tetes dan adanya ruangan khusus yang ditujukan apabila peserta didapati memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Dan selanjutnya juga TPS nantinya ini akan berada di ruang terbuka, juga akan adanya pembatasan pemilih di masing-masing TPS. Dan selanjutnya KPU juga berupaya semaksimal mungkin agar pasien COVID-19 dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Satgas setempat, sehingga nantinya pasien positif COVID-19 dapat menggunakan hak pilih dengan TPS yang berada di sekitar rumah sakit atau tempat isolasi tersebut. Nantinya bukannya pasien yang akan mendatangi TPS, melainkan petugas dari KPPS yang akan mendatangi tempat isolasi atau rumah sakit tersebut dengan menggunakan APD lengkap. Dan untuk pemilihan nantinya pada pemungutan suara tersebut akan dimulai per pukul 12 siang. Selain itu dari pihak Bawaslu juga menyampaikan bahwasanya siap untuk melakukan pengawasan pada hari H pemungutan suara di 9 Desember mendatang, meskipun memang sejumlah pihak ataupun pengamat menilai bisa saja untuk partisipasi di Pilkada mendatang ini 2020 akan menurun karena sejumlah masyarakat masih merasa khawatir dan juga tidak yakin dengan efek yang bisa saja terjadi setelahnya. Apalagi di Bawaslu sendiri juga mencatatkan bahwasanya terjadi pelanggaran protokol COVID-19 selama masa kampanye kurang lebih selama 2 bulan, yaitu KPU sendiri menyatakan adanya pelanggaran protokol COVID-19 yaitu sebanyak 2.126 pelanggaran protokol COVID-19. Jika kembalikan dari studio. Nadia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Rian Nuryaningsi dari KPU RI.